Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadir di kelas 6B Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu yang berjudul menganalisis substansi manajemen pendidikan. Baik, yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Di dunia pendidikan, istilah supervisi baru dikenal pada tahun 60-an, di mana supervisi ini secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Selain itu juga ada beberapa sumber lainnya yang menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan visi, di mana super berarti lebih dan visi adalah kemampuan melihat. Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Supervisi juga merupakan bantuan dari para pemimpin sekolah yang diberikan dengan maksud untuk perkembangan kepemimpinan dan keprofesionalan guru-guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, hubungan administrasi dengan supervisi pendidikan. Administrasi dalam pengertian yang sempit merupakan bentuk segala dari kegiatan ketatahusahaan yang pada intinya suatu kegiatan rutin mencatat, mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan surat menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas diartikan segenap dari proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat menurut para ahli tentang supervisi pada bidang pendidikan. Yang pertama, N.A. Ametembun dalam supervisi pendidikan merupakan rangkaian pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pembinaan di sini merupakan bimbingan atau tuntutan ke arah situasi pendidikan termasuk pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu pengajaran belajar yang seharusnya. Yang kedua, Drs. M. Ngalim Purwanto dalam administrasi pendidikan, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Menurut Sabandi, ada beberapa pendekatan supervisi yang populer, yaitu yang pertama, supervisi klinis dilakukan dalam bentuk proses tatap muka yang memungkinkan supervisor dan guru bersama-sama membahas dan menganalisis masalah pembelajaran yang terjadi di kelas dan menemukan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, supervisi pengembangan. Dalam pendekatan ini, supervisor memperlakukan guru sebagai individu yang berada pada berbagai tahap pertumbuhan dan pengembangan. Yang ketiga, supervisi diferensial menurut Bradford, bahwa supervisi diferensial merupakan pendekatan supervisi yang menyediakan pilihan jenis supervisi dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan guru. Teknik-teknik supervisi pendidikan, yaitu secara garis besar teknik supervisi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknik perseorangan atau individu. Yang dimaksud dengan teknik perseorangan merupakan supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau individu. Yang kedua, teknik berkelompok, yaitu bentuk supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Dengan begitu, teknik supervisi sangat penting dan perlu untuk dikuasai oleh kepala sekolah, baik teknik perseorangan maupun teknik berkelompok. Sebab kalau tidak tahu penguasaan teknik dalam pelaksanaannya, maka tidak akan berjalan baik pula pengajaran yang dilakukan. Teknik supervisi akan lebih memudahkan pencapaian sasaran-sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.